Jadi semua tentara Fir'aun itu mati di dasar Laut Merah. Kecuali Fir'aun Ramses II ini, itu diangkat sama malaikat Jibril mengapung ke atas. Al-yauma nunajjika bibadanika. Hari ini kata Allah, kami selamatkan jasadmu, badanmu. Supaya apa? Supaya kamu Fir'aun litakuna liman khalfaka ayah, menjadi ayah, bukti kekuasaan Allah. Siapapun yang melawan Allah, biar hebat, kalau melawan Allah pasti akan hancur. Maka Fir'aunnya dilihatin sekarang. Unik kan anakku? Waktu Fir'aun itu timbul dari Laut Merah, itu nggak ada orang yang tahu di mana jasadnya Fir'aun. Nggak ada. Waktu Rasulullah ngajarkan ayat ini sama sahabat, al-yauma nunajjika. Anggap nih, misalnya Nabi ini ngajar, ada Sayyidina Abu Hurairah, ada Abu Bakar, ada Umar. Nabi bilang, kalian tahu setelah Fir'aun itu tenggelam, nanti jasadnya itu Allah selamatkan ke atas. Anehnya, muridnya Rasulullah itu nggak ada yang nanya, sekarang jasadnya di mana Rasulullah? Nggak ada yang tahu. Begitu selamat ribuan tahun anak-anakku, kisah Fir'aun ini nggak ada orang tahu. Sampai kapan? Sampai era modern, tahun 1800 sekian menjelang 1900 itu Napoleon Bonaparte, penguasa Prancis, masuk menjajah apa itu? Mesir. Maka dia dengan ilmu sejarahnya, arkeologi, itu ekskavasi, gali-gali apa ini? Tanah yang diyakini ini makam raja-raja Mesir. Maka diangkat semua itu jasad itu. Karena orang Mesir itu punya tradisi jasadnya dibalsem. Tapi bukan balsem masuk angin, ya lain, ya kan. Terus kalau mau jasadnya awen kamu kasih remason, gosong kamu kepanasan. Dibalsem itu istilah, itu teknologi mengawetkan apa ini? Jasad. Maka jasad Fir'aun itu sudah ribuan tahun itu masih utuh sekarang di mana itu di Museum Mesir. Ayat ini waktu bilang Fir'aun kami selamatkan supaya nanti bisa menjadi bukti kepada semua orang. Itu turun waktu selamatnya itu ribuan tahun sebelum Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para habaib, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita semua kepada guru-guru kita, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah beserta seluruh majelis guru, para santri, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Malam hari ini saya bersyukur kepada Allah bisa hadir di pesantren ini dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus milad pesantren. Anak-anakku para santri, Nabi Muhammad ini dengan pesantren, Nabi Muhammad dengan ilmu itu menjadi ciri khas ajaran agama Islam yang membedakan keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad.
Anak-anakku pasti belajar dalam sejarah, semua nabi, semua rasul itu diberi sama Allah yang namanya mukjizat. Mukjizat itu dari bahasa Arab a'jaza yu'jizu fahuwa mu'jiz. A'jaza itu melemahkan. Nabi itu dikasih mukjizat dari bahasa Arab a'jaza yu'jizu, melemahkan dan mengalahkan. Nanti pada isim fa'ilnya mu'jizun. Kalau anak-anakku belajar nahwu itu dikasih tak marbutoh, asalnya mu'jiz jadi mu'jizatun. Kata ahli bahasa Arab ilmu balaghah untuk superlatif, kata orang Inggris, menunjukkan puncak. Jadi kalau mukjiz itu melemahkan, maka mukjizat itu membungkam. Semua nabi, semua rasul itu dikasih sama Allah mukjizat. Dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu semuanya punya mukjizat. Tetapi kalau nanti anak-anakku di pesantren ini belajar, ada bedanya mukjizat yang Allah berikan kepada semua nabi dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Bedanya anak-anakku, mukjizat semua nabi itu bersifat indriawi. Indriawi itu bisa dirasakan, bisa dilihat oleh panca indera manusia. Mukjizat semua nabi itu bersifat fisik, bersifat sesuatu yang bisa dilihat mata, mengagumkan mata, bisa diraba. Ini mukjizat semua nabi. Tetapi nanti mukjizatnya Rasulullah itu berbeda. Dia bukan mukjizat yang bersifat indriawi. Mukjizat Nabi Muhammad itu bisa dipahami kalau manusia itu sempurna pada akalnya, sempurna pada pendidikannya. Nanti anak-anakku belajar dalam sejarah, semua mukjizat Nabi itu membungkam akal. Semua mukjizat Nabi ini kecuali Nabi Muhammad itu membungkam akal, hebat pada masanya. Tapi nanti seiring perubahan zaman, seiring meningkatnya ilmu pengetahuan manusia, mukjizat semua nabi yang dulu istimewa sekarang tidak lagi istimewa, kecuali nanti mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di pesantren ini nanti anak-anakku itu tempat di mana mukjizat Rasulullah itu bisa tumbuh berkembang. Beda dengan mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu nanti akan mati dimakan zaman. Ambil satu contoh, misalnya anak-anakku pasti tahu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tahu Nabi Ibrahim enggak? Apa mukjizatnya? Hah? Nabi Ibrahim mukjizatnya itu dibakar enggak mempan. Anak-anakku paham kan enggak mempan? Ya, ayah saya itu orang Madura, tapi ibu saya bukan orang Madura. Jadi dari kecil saya biasa bahasa Indonesia. Saya bahasa Madura itu cuma bisa dua. Yang pertama pese, yang kedua sekelangkong. Ya, itu kalau dikasih pese, nanti ngucapkannya sekelangkong. Di luar itu saya tidak bisa bahasa Madura itu. Anak-anakku paham kan? Nabi Ibrahim itu mukjizatnya itu api yang panas di tangan Nabi Ibrahim. Api yang panas itu jadi
dingin. Api yang membakar itu semua api anak-anakku. Api Jakarta, api Bangkalan, api Singapura, api Amerika, api yang namanya api, hukum akalnya bilang pasti panas dan membakar. Tapi nanti di hadapan Nabi Ibrahim, api yang biasanya panas, karena waktu mau dibakar, Nabi Ibrahim dikasih apa ini? Perlindungan oleh Allah. Begitu mau berhadapan dengan api, malaikat Jibril turun ini. Bawa jimat, kata orang Indonesia, ya. Bawa wirid, kata malaikat Jibril, Ibrahim jangan takut. Allah sudah berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Itu untungnya malaikat Jibril itu bawa bahasa Arabnya ndak salah. Ya naru itu nakiroh, ndak ada alif lamnya. Kalau ngaji alfiyah, semua yang namanya nakiroh itu tufidul umum. Semua api hari itu sama Allah dijadikan bardan, dingin, wasalaman, ndak bisa bakar Nabi Ibrahim. Jadi waktu Nabi Ibrahim itu mau dilempar ke api yang disiapkan Raja Namrud, seandainya ada ibu-ibu di Bangkalan masak nasi, ndak mateng. Kenapa? Karena api sedunia dingin. Ada tukang sate ngipas-ngipas sate di atas areng, biar arengnya nyala merah, kipasin sampai kiamat kurang 2 minggu ndak mateng itu. Kenapa? Karena api sedunia sama Allah dijadikan apa ini? Dingin. Anak-anakku perhatikan. Api yang panas jadi dingin, api yang membakar jadi selamat. Itu istimewa, itu hebat. Itu tidak ada orang di dunia yang bisa merubah api panas jadi dingin, api yang membakar jadi keselamatan. Itu tidak ada kecuali Nabi Ibrahim. Tapi anak-anakku, mukjizat Nabi Ibrahim yang hebat di masa lalu, itu kalau dibawa ke masa sekarang, itu jadi tidak hebat. Saya pernah ceramah depan sekolah, tapi tidak kayak santri Al-Aziziyah. Santri Al-Aziziyah ini santri-santri taat, ya. Gurunya ceramah didengerin ini, ya. Ini akhlaknya luar biasa santri sini ini, tenang semuanya. Saya pernah ceramah anak-anakku di SD madrasah. Karena mau Idul Adha, kata kepala sekolahnya, Kiai tolong ya, nanti ceramahnya terkait dengan keluarga Nabi Ibrahim. Maka saya cerita depan anak SD itu, anak-anakku, Nabi Ibrahim itu Nabi yang hebat, hebatnya karena nggak mempan dibakar. Saya dulu diceramahin sama guru saya begitu, diem saya. Tapi anak SD di Jakarta, generasi Samsung dan iPhone ini, ya, kalau santri di Bangkalan itu kan sami'na wa ta'na. Murid Jakarta ini sami'na wa pikir-pikir, ya. Sami'nanya dengar dia nasihat gurunya, tapi dia mikir. Kata anak tadi ini waktu saya ceramah itu, dia angkat tangan, ya. Kalau kamu kan tidak berani, kiainya ngajar angkat tangan tidak berani. Itu murid angkat tangan sama saya di depan mimbar kayak begini. Saya tanya, ada apa nak? Saya mau bicara pak, katanya. Bicara apa? Saya boleh naik mimbar? Boleh kata saya, naik ke atas. Saya kasih mic-nya. Kamu mau ngomong apa nak? Saya tidak setuju dengan ceramah bapak. Masya Allah. Saya seumur hidup ceramah depan kiai dengerin, depan habibnya denger, depan profesornya tenang. Ini depan anak SD protes dia. Saya tidak setuju dengan ceramah bapak. Ceramah bapak itu salah. Saya tanya, salahnya di mana nak? Kata anak tadi,
Pak, kalau ukuran hebatnya seorang nabi itu cuma diukur karena tidak mempan dibakar, maka tetangga saya itu sudah sama hebatnya dengan Nabi Ibrahim. Saya dengar dia ngomong tetangganya sama dengan Nabi Ibrahim. Saya mikir, tetanggamu siapa nak? Nabi Ismail, apa Nabi Zakaria, apa Nabi Yahya? Kata dia, bukan Pak, tetangga saya bukan Nabi. Saya tanya, Kiai bukan, Habib bukan, wali bukan. Siapa nak tetanggamu? Kata dia, tetangga saya Pak, pemadam kebakaran. Anak-anakku, saya dijawab seperti itu. Jujur, kalau kata anak sekarang, kena mental saya. Kenapa? Karena kalau pakai mantik, pakai logika, bener ceramah anak ini. Coba ayo kita, anak-anakku tahu kan pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran itu memang punya baju. Bajunya itu anti api. Saya punya kawan itu jadi pembalap di Singapura. Itu ketemu sama saya, ngomong gini, Gus, ini helm saya kayak dari kaca. Terus, tolong helm saya yang kayak kaca ini disuruh dipukulin pakai palu itu, pakai linggis, itu ndak pecah. Kenapa? Karena ini sejatinya bukan kaca, ini multiplex. Ini biar dipaku, biar dilinggis, ini ndak akan pecah. Karena ini dipakai astronot di luar angkasa. Sama kan? Itu baju yang dipakai pemadam kebakaran. Maka pemadam kebakaran menurut anak SD ini, itu sejatinya lebih hebat dari Nabi Ibrahim. Kaget kan? Ini Nabi Ibrahimnya tidak terima nih saya omongin. Nih anak-anakku, coba pikirin. Nabi Ibrahim itu dalam sejarah hidupnya itu tidak pernah dalam bayangan Nabi Ibrahim itu mau berhadapan dengan api, itu tidak ada skenarionya. Tidak ada. Nabi Ibrahim itu nantang Namrud, bakar saya, tidak ada. Tapi takdirnya bertemu dengan raja yang zalim ini Namrud, Nabi Ibrahimnya dibakar. Begitu mau dibakar, kan malaikat Jibril turun itu. Ngasih apa itu? Ngasih perlindungan sama Nabi Ibrahim. Tenang Ibrahim, Allah yang jaga, kamu masuk ke api selamat. Itu Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, pemadam kebakaran, kalau ada kebakaran di Bangkalan, itu WhatsApp malaikat Jibril enggak? Hah? WhatsApp malaikat Jibril enggak? Nanya enggak ke malaikat Jibril? Jibril, itu ayat ya naru kuni bardan wasalaman itu masih berlaku apa sudah expired Jibril? Ya iya toh. Kan Nabi Ibrahim baca ayat itu maka api jadi dingin. Coba kamu baca ayat itu. Coba aja. Ya, besok ada kompor di dapur ini di pesantren, nyalakan 5 menit panas ya. Terus coba kamu baca ya naru kuni bardan wasalaman. Pegang tangannya insya Allah gosong. Kenapa? Karena tidak berlaku ayat itu. Lihat kan, Nabi Ibrahim mau dibakar, itu tidak pernah Nabi Ibrahim punya keinginan untuk bertemu api. Begitu bertemu dengan api, Nabi Ibrahimnya manggil siapa ini? Jibril. Saya mau tanya sama anak-anakku, pemadam kebakaran ada nggak yang takut sama api? Hah? Nggak ada. Kalau ada pemadam kebakaran takut sama api, pindahin. Jangan ngurusi pemadam kebakaran, suruh ngurusi kuburan. Gitu. Di kuburan nggak ada apa ini? Api. Tapi begitu ada nauzubillah, ada kebakaran di satu tempat, maka pemadam kebakaran itu dengan penuh tanggung jawab dan keberanian itu langsung datang ke tempat kebakaran. Itu nggak pakai baca ayat, tapi pakai apa? Baju, pakai helm yang dibuat bukan oleh malaikat Jibril, tapi dibuat oleh ilmu pengetahuan
peradaban manusia yang melahirkan satu bahan yang membuat orang itu tidak mempan dibakar. Jadi orang tidak mempan dibakar itu tidak istimewa hari ini. Karena ada orang dengan teknologi, dengan peradabannya mampu menciptakan pakaian yang kalau dia dibakar tidak akan terbakar. Satu, anak-anakku kenal Nabi Soleh. Kenalan di mana? Kenal apa tahu? Apa mukjizatnya Nabi Soleh? Tahu? Nabi Soleh itu insinyur teknik sipil, anak-anakku. Ya, pinter nggambar. Nabi Soleh itu ketika berhadapan dengan kaumnya yang kafir, itu sama Allah itu dikasih mukjizat. Nabi Soleh itu bisa melukis. Hebatnya kalau melukis, lukisannya dipegang jadi hidup dan nyata. Ini kabelnya kayaknya. Bayangin kalau Nabi Soleh ini, mukjizatnya itu kalau melukis, begitu lukisannya dipegang jadi. Kamu tahu kan? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi para nabi. Misalnya kita semua ininya dimatikan dulu kayaknya. Kita misalnya disebut dari kecil dulu para ulama itu mewarisi siapa itu? Nabi. Kayak kamu anak-anakku di pesantren ini kan mewarisi Nabi. Apa yang kamu warisi dari Nabi? Al-Quran. Apa yang kamu warisi dari Nabi? Hadis. Maka saya mewarisi dari Rasulullah itu Quran dan hadis. Coba yang saya warisi itu mukjizatnya Nabi Soleh. Enak. Saya tanya sama kamu, habis pengajian mau makan enggak? Jawab mau. Enggak usah masak. Ya, tinggal saya tanya, kamu mau makan apa? Saya guru mau makan sate. Itu enggak perlu beli sate. Cukup bawa kertas ke saya. Begitu bawa kertas, saya lukis gerobaknya, arengnya, satenya, kecapnya, kipasnya, orang Maduranya, ya. Begitu lukisan ini saya pegang, langsung jadi sate. Enak enggak? Enak buat kamu. Saya disantet sama tukang sate se-Indonesia. Kenapa? Dia ngipas-ngipas sate, enggak ada yang beli. Kenapa? Semua orang kalau makan sate tidak perlu pergi ke tukang sate, cukup datang ke kiai, melukis sate, dipegang, nyata. Enak enggak? Enak enggak? Enak di satu sisi, di sisi lain berantakan hidup. Contoh, nih, kamu kan nanti keluar dari pesantren, pasti kepengen punya suami. Yang ini kepengen punya istri kan? Kalau saya tanya nih, kamu kalau mau punya suami yang kayak apa? Itu jawabannya se-Indonesia, yang ganteng. Kamu juga kalau saya tanya, kepengen punya istri? Iya. Kayak apa? Cantik. Nih. Kalau saya anak-anakku mewarisi Nabi Soleh, mukjizat Nabi Soleh, saya warisi. Enak. Kamu begitu mau punya suami, itu nggak usah ngelirik yang ini. Ya, cukup datang ke saya. Bawa kanvas, ya kan? Saya lukis, ini suamimu ya, tingginya berapa meter? 170 guru. Ya, rambutnya kayak apa? Begini, hidungnya mancung, semuanya. Dagunya saya lukis. Jadi bisa negosiasi. Ya, saya bilang, ini cocok jadi suamimu. Wah, ini guru, saya kepengen punya suami hidungnya mancung, tapi ini kepanjangan kayak Petruk. Nah, gampang. Tinggal diapakan itu? Dihapus. Oh, ini kepanjang. Iya, ini 15 cm guru, ya. Kepanjangan cukup 7 cm saja. Saya lukis. Oke, sudah. Matanya, alisnya, bibirnya jadi semua. Saya pegang, betul-betul jadi laki-laki ganteng.
Mau enggak? Hah? Mau enggak? Enak loh. Kau punya suami nggak punya mertua. Ya, nggak ada yang mengganggu rumah tanggamu tuh nggak ada nanti. Ya, karena suamimu enak lagi. Nanti Lebaran itu nggak buat macet Madura. Karena saya tanya sama kamu, loh kamu nggak sungkem sama mertuamu? Saya nggak punya mertua guru. Kok bisa? Kan suami saya keluar dari kertas. Enak nggak? Enaknya iya. Kamu bisa mendesain suamimu, tapi kamu pikirin kalau di dunia ini ada anak nggak punya orang tua, kira-kira nakalnya kayak apa? Kamu senakal-nakalnya, kalau yang ngomong ibunya kan masih dengerin. Kamu senakal-nakalnya, kalau yang ngomong bapaknya itu masih denger. Bayangin kalau ada anak berbapak kertas. Bayangin. Kalau ada anak keluar bukan dari rahim perempuan, tapi dari apa ini? Kertas. Kacau hidup, ya, kacau betul semua. Kamu mau bangun rumah, nggak usah beli tanah, nggak usah beli semen, nggak usah beli besi, cukup tanahnya mana? Ini guru. Berapa kali seberapa? 20 kali 30. Rumah saya mau besar, 4 lantai begini. Lukis, saya taruh di tanah, pegang, nyata. Kamu enak enggak? Ya enak. Tapi toko besi, toko bangunan bangkrut besok pagi. Kenapa? Karena semua orang kalau bangun rumah enggak nyari sama semen, nyari kiai. Bayangin. Itu mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Soleh. Lihat Nabi Isa. Nabi Isa itu anak-anakku disebut di dalam Al-Quran sebagai Al-Masih. Tahu masaha? Apa masaha? Masa itu kalau kata orang Jakarta ngusap. Nih. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu semua orang kalau sakit mau apa saja diusap sehat. Itu kalau tangannya Nabi Isa nurun sama saya, kamu ndak usah beli skincare, ya, ndak usah pakai make up, asal diusap sama kiai glowing, ya. Kira-kira seneng ndak? Seneng kan? Kamu yang seneng pabrik kosmetik besok pagi. Coba lihat tuh. Itu Nabi siapa itu? Nabi Isa. Kalau mukjizat Nabi Isa saya warisi anak-anakku. Mulai besok nggak ada rumah sakit, nggak ada apotek, nggak ada pabrik obat, nggak ada fakultas kedokteran. Kenapa? Semua orang sakit datang ke kiai yang mewarisi mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Coba mukjizat Nabi Musa ketemu, ndak lama Suramadu itu, iya kan? Kamu tahu kan tongkatnya Nabi siapa? Musa. Itu tongkat hebat anak-anakku. Dilempar jadi ular, dipukul ke tanah jadi infrastruktur. Itu kalau tongkat itu ketemu, masya Allah. Tadi kan minta sumbangan Pak Kiai ya untuk membangun musola di belakang. Itu kan lama. Sumbangannya nunggu kumpul, uangnya ada masih harus membangun. Coba tongkat Nabi Musa ketemu, langsung pukul ke musola itu jadi istana, anakku. Ya. Mukjizat yang kayak begini, ini boleh jadi dulu mengagumkan kayak Nabi Ibrahim, sekarang tidak mengagumkan. Dulu mendatangkan maslahat, tapi kalau mukjizat itu sampai hari ini yang ada malah mafsadah. Kau bisa bayangin kalau ada tongkat Nabi Musa, saya yakin santri Al-Aziziyah besok pagi pasti sholat subuh tepat waktu. Ya, saya tidak akan bangunin, saya cuma pengumuman santri Raudhatul Muta'allimin. Di tangan saya ada tongkat Nabi Musa. Tidak bangun, saya lepas jadi ular. Kira-kira semua santri bangun nggak? Hah? Begitu masih tidur, tongkatnya ada. Ayo, tidak bangun, saya lepas nih. Tidak bangun, saya lepas. Tentu anak-anakku. Tapi ini bisa jadi apa ini? Kekacauan di muka bumi. Kalau tongkatnya bisa jadi apa ini? Ular. Maka anak-anakku, mukjizat semua ini itu selesai pada masa Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang malam hari ini kita peringati maulidnya, datang membawa mukjizat yang berbeda. Lihat, mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar itu Quran. Ini anak-anakku, saya ajak berpikir sebentar.
Mukjizat Nabi Muhammad itu Quran. Wahyu yang pertama itu bunyinya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang kedua itu bunyinya Nun wal qalami wama yasturun. Lihat. Wahyu yang pertama itu Iqra, baca. Wahyu yang kedua itu al-qalam. Apa qalam? Pena. Orang itu kalau mau maju, orang itu kalau mau hebat, syarat pertamanya membaca. Apa yang dibaca, apa yang dipelajari, tulis menggunakan pena. Nih anak-anakku, lihat. Mukjizat Nabi Muhammad ini unik. Al-Quran. Pesan pertamanya bukan sholat. Pesan keduanya bukan puasa. Pesan pertamanya itu Iqra, baca. Pesan keduanya Nun wal qalami wama yasturun. Membaca dan menulis itu yang akan membuat orang itu cerdas, hebat, maju. Anehnya Nabi Muhammadnya terkenal sebagai nabi yang ummi. Apa ummi itu anak-anak? Hah? Pernah baca sholawat kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi. Apa ummi? Hah? Ummi itu Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa apa ini? Nulis. Tapi dengerin ya, jangan ditiru. Nanti ada juga santri separuh pinter banyak gobloknya. Ya, baca ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada uswah keteladanan. Saya hidup ini harus nyontoh Nabi. Tahu-tahu dia baca. Kalau Nabi itu ummi. Apa ummi tadi? Nabi itu kata Quran, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika. Nabi itu tidak pernah baca, Nabi tidak pernah sekolah, Nabi tidak pernah nulis. Memang harus. Saya tidak ngebayang kalau Nabi masuk pesantren. Kira-kira kiainya sombongnya kayak apa? Kenapa? Masuk pesantren saya, alumni saya jadi Nabi. Taunya kiainya, maaf Gus Faiz, saya harus pulang dulu. Kenapa? Santri saya mau sowan. Siapa santrinya kiai? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi wahyunya aneh. Pesannya baca dan nulis. Lihat anak-anak. Mukjizat Quran itu bukan membungkam akal seperti Nabi Ibrahim membungkam panasnya api jadi dingin, api yang membakar jadi keselamatan. Itu kan akal dibungkam. Karena tidak ada akal manusia bilang api itu dingin. Kamu kalau masuk kelas kata gurumu, anak-anakku api itu dingin. Kamu terus berguru apa minta guru yang lain yang datang? Hah? Ini pasti bilang sama kepala sekolah, ini kayaknya guru stres ini, ya kan? Ini kayaknya guru terjerat pinjol ini. Kenapa? Karena tidak mungkin yang namanya api itu dingin. Maka anak-anakku, kita lihat di sini, mukjizatnya Nabi Muhammad itu bukan membungkam akal, tapi menghidupkan akal. Di mana menghidupkannya akal? Anak-anakku, semua yang dibawa oleh Rasulullah, ya, baik itu wahyu Quran ataupun nanti yang disampaikan oleh Nabi berupa hadis, itu kalau nanti diteliti, itu akan menghidupkan akal dari banyak aspek. Contoh misalnya, kenapa Nabi Muhammad itu tidak sekolah? Ini anak-anakku kan sering baca sejarah. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan apa itu? Yatim. Besar sedikit ibunya meninggal. Nanti hidupnya di zaman yang katanya jahiliyah. Zaman di mana orang secara mayoritas itu buta huruf, tidak pernah sekolah. Itu Nabi Muhammad hidup di situ. Uniknya nanti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu menunjukkan di luar kuasanya Nabi Muhammad. Contoh nih anak-anakku, pernah baca Quran kan? Pernah apa sering? Kalau pernah tuh sekali dua kali. Pernah apa sering?
Lihat, Quran itu anak-anakku, isinya banyak cerita. Ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Ibrahim, ada cerita Nabi Isa, ada banyak cerita. Padahal Rasulullahnya itu tidak pernah apa itu? Sekolah. Ini menarik anak-anak. Kalau kamu tahu sejarah Madura, tahu sejarah Indonesia, itu karena belajar sejarah Indonesia. Tahu sejarahnya Majapahit, itu karena belajar sejarahnya Majapahit. Tapi Rasulullah ini unik, mampu bercerita sesuatu yang terjadi ribuan tahun dulu, nabinya tidak sekolah, atau Nabi Muhammad itu mampu menceritakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, padahal Nabi Muhammadnya itu tidak pernah apa ini? Sekolah. Satu contoh anak-anakku, Nabi Muhammad itu mampu menceritakan proses kelahirannya ibunya Nabi Isa alaihis salam. Siapa nama ibunya Nabi Isa? Maryam. Itu dijelaskan. Padahal kata Quran di ayat penutupnya, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Nabi Muhammad tuh bisa menceritakan Maryam itu secara jelas, padahal Nabi Muhammad tidak pernah belajar sejarahnya ibu Maryam. Satu. Yang kedua, ini lebih hebat lagi. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu Nabi Muhammad cerita, Nabi Muhammad sampaikan dalam Quran, padahal peristiwa itu belum ada. Satu contoh, nanti mudah-mudahan anak-anakku bisa sekolah ke Mesir, ya, tamat dari pesantren ini bisa melanjutkan ke Mesir. Di Mesir itu ada mumi, ya, raja yang dulu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Siapa nama rajanya? Firaun. Nanti anak-anakku kalau ke Mesir itu bisa ziarah makamnya Imam Syafi'i, bisa ziarah makamnya ulama-ulama hebat, tapi jangan lupa ziarah juga ke Firaun. Firaun tuh jasadnya anak-anakku sampai sekarang utuh di museum di Mesir yang paling dijaga oleh pemerintah Mesir. Itu ketika saya ngelihat, saya bilang, ya Allah, Firaun ini orangnya. Kamu tahu ceritanya, menarik anak-anakku. Waktu Firaun dulu tenggelam, kan Firaun tuh tenggelam, ngejar Nabi siapa ini? Nabi Musa. Ini menarik juga ceritanya. Jadi Nabi Musa satu malam dikasih tahu sama Jibril, Musa bawa umatmu, murid-muridmu semua keluar dari Memphis, Mesir ini untuk masuk ke Palestina. Kenapa? Karena Fir'aun malam itu sepakat mau membunuh kamu. Maka Nabi Musa itu pergi. Ya, kalau sekarang pergi kan punya GPS anak-anakku. Google ngasih tahu. Kalau ke Surabaya itu ke kanan, misalnya ke Arusbaya ke kiri misalnya. Nabi Musa kan tidak punya. Karena panik mau dibunuh sama Fir'aun. Nabi Musa itu ngajak santrinya keluar. Begitu keluar ternyata di tepi laut merah. Kata anak buahnya, kata muridnya, Musa, gimana sih? Kita dikejar Fir'aun kok larinya ke laut? Innalamudrakun di tepi pantai, di belakang Fir'aun, di depannya laut. Innalamudrakun kata Nabi Musa, kalla, enggak mati kita. Innama iya Rabbi, saya punya Allah, saya din yang akan memberi petunjuk kepada saya. Begitu ngomong saya din, Jibril turun. Musa, pukulkan tongkatmu ke laut jadi jembatan Suramadu anak-anakku. Ya, ini Nabi Musa ini lewat di jembatan itu. Ya, lewat di jembatan itu. Fir'aun di belakang, ini indah. Fir'aun di belakang, ini ngerem. Fir'aun tuh tahu ini jebakan ini. Karena kemarin tongkatnya jadi ular, sekarang tongkatnya jadi jembatan. Ini nggak main-main kan? Ngerem Fir'aun. Tapi malaikat Jibril lebih pinter. Kudanya Fir'aun itu kuda jantan. Maka malaikat Jibril itu nurunkan kuda dari surga, kuda perempuan yang cantik. Tapi kamu jangan tanya, kayak apa guru cantiknya kuda? Nggak usah tanya sama saya. Ya, kalau kamu mau tahu cantiknya kuda, jangan tanya saya, tanya sama kuda. Ya, cari kuda laki, tanya. Ya, menurutmu yang cantik itu kayak mana? Karena kan kalau kita ngelihat kuda, rasanya mukanya sama.
Ya, itu bedanya kamu sama kuda. Kalau kita selapangan ini mukanya ada yang sama? Enggak ada. Coba kamu lihat kuda, itu mukanya sama. Maka kuda itu enggak pernah rebutan istri. Karena istrinya sama, al-aslu baqa'u makana ala makana, tampangnya begitu. Lihat anak-anakku. Kuda Firaun itu laki, kudanya malaikat Jibril itu perempuan. Begitu turun, maka Jibril itu kayak meriksa pasukannya Nabi Musa terakhir itu. Lewat, kudanya Firaun itu nggak bisa nahan syahwatnya. Dikejar kudanya malaikat Jibril itu naik ke atas laut. Kata Jibril, Musa, pukul tongkatmu ke jembatan ini, berubah jadi laut, tenggelam. Selesai, anakku. Selesai ditenggelamkan. Itu Firaun nanti diselamatkan oleh Allah, diangkat. Ya, jadi semua tentara Firaun itu mati di dasar Laut Merah. Kecuali Firaun Ramses II ini, itu diangkat sama malaikat Jibril mengapung ke atas. Al-yauma nunajjika bibadanika. Hari ini kata Allah, kami selamatkan jasadmu, badanmu. Supaya apa? Supaya kamu Firaun litakuna liman khalfaka ayah, menjadi ayah, bukti kekuasaan Allah. Siapapun yang melawan Allah, biar hebat, kalau ngelawan Allah pasti akan hancur. Maka Firaunnya dilihatin sekarang. Unik kan anakku. Waktu Firaun itu timbul dari Laut Merah, itu nggak ada orang yang tahu di mana jasadnya Firaun. Nggak ada. Waktu Rasulullah ngajarkan ayat ini sama sahabat, al-yauma nunajjika. Anggap nih, misalnya Nabi ini ngajar, ada Sayyidina Abu Hurairah, ada Abu Bakar, ada Umar. Nabi bilang, kalian tahu setelah Firaun itu tenggelam, nanti jasadnya itu Allah selamatkan ke atas. Anehnya, muridnya Rasulullah itu nggak ada yang nanya, sekarang jasadnya di mana Rasulullah? Nggak ada yang tahu. Begitu selamat ribuan tahun anak-anakku, kisah Firaun ini nggak ada orang tahu. Sampai kapan? Sampai era modern, tahun 1800 sekian menjelang 1900 itu Napoleon Bonaparte, penguasa Prancis, masuk menjajah apa itu? Mesir. Maka dia dengan ilmu sejarahnya, arkeologi, itu ekskavasi, gali-gali apa ini? Tanah. Yang diyakini ini makam raja-raja Mesir. Maka diangkat semua itu jasad itu. Karena orang Mesir itu punya tradisi jasadnya dibalsem. Tapi bukan balsem masuk angin, ya lain, ya kan. Terus kalau mau jasadnya awen kamu kasih remason. Gosong kamu kepanasan. Dibalsem itu istilah, itu teknologi mengawetkan apa ini? Jasad. Maka jasad Firaun itu sudah ribuan tahun itu masih utuh sekarang di mana itu, di Museum Mesir. Ayat ini waktu bilang Firaun kami selamatkan supaya nanti bisa menjadi bukti kepada semua orang, itu turun waktu selamatnya itu ribuan tahun sebelum Rasulullah. Rasulullah cerita nanti ribuan tahun Napoleon masuk ke Mesir. Dia gali-gali nemu ini makam raja-raja mumi. Apa yang terjadi? Kata orang sekarang, semuanya diteliti, diotopsi. Maka kata dokter Mesir, yang ini mati tua, yang ini mati sakit, kalau yang ini kayaknya mati tenggelam. Kenapa? Karena di dalam jasadnya itu mengandung garam. Orang ini matinya karena tenggelam. Bayangin anak-anakku, begitu diperiksa oleh ahli sejarah, mereka sepakat bahwa mumi yang ini, jasad yang ini, itu yang diyakini sebagai Ramses II, Firaun yang dulu bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Muhammadnya tidak pernah sekolah, Nabi Muhammadnya tidak pernah baca sejarah, tetapi nanti apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran itu sesuai dengan fakta sejarah. Maka Rasulullah itu dijadikan oleh Allah sebagai nabi yang buta huruf supaya menjaga kesucian dan keaslian Al-Quran, sehingga orang tidak pernah ragu kalau Quran itu datangnya dari Allah. Tidak mungkin seorang Muhammad
yang hidup di Mekah dengan peradaban yang sederhana, orangnya ndak baca, orangnya ndak nulis, tapi punya kemampuan bercerita sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu pasti karena apa? Karena Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti anak-anakku pulang dari Maulid tahu kenapa Nabi Muhammad itu buta huruf. Nabi Muhammad buta huruf, Nabi Muhammad tidak baca, Nabi Muhammad tidak nulis, untuk meyakinkan kita semua bahwa Quran itu datangnya dari Allah, bukan karena sekolahannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anakku, yang saya katakan tadi, datang ke pesantren dengan maulid, ini penting sekali. Bahwa tugas anak-anakku sekarang itu menumbuh kembangkan dimensi keilmuan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga nanti apapun yang orang dapatkan dalam Al-Quran itu akan selalu mengagungkan Quran dan memukau mereka. Ini tidak akan lepas dimakan zaman. Ini satu contoh anak-anakku, ya. Saya pidato tidak panjang-panjang, cuman kepengen ngasih semangat anak-anakku, biar nanti setelah dari Raudhatul Muta'allimin, ini semangat untuk sekolah yang tinggi, untuk melihat dunia yang berbeda. Anak-anakku, ngaji Al-Quran. Dulu kita kalau ngaji tafsir itu sederhana, cuma nulis, ya kan? Nanti dicatat, dibaca, terus wallahu a'lam bisawab, selesai. Iya kan anak-anakku? Contoh nih ngaji tafsir. Kalau sudah ayat yang tidak ada maknanya, alif, lam, mim, yasin, shad, ngaji tafsirnya bilang apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Bener begitu kan? Kamu kok ngaji di sini, misalnya alif lam mim, kalau yang lain kan diartikan. Kalau alif lam mim nggak diartikan, hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi nanti anak-anakku, kalau anak-anakku punya daya kritis terhadap Al-Quran, maka anak-anakku nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran itu memang datangnya dari Allah, tidak mungkin dibuat oleh manusia. Itu kalau ngaji tafsirnya hidup. Contohnya apa? Alif lam mim. Quran itu pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu hurufnya namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyahnya kamu hafal? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Dan seterusnya. Sama. Tetapi huruf Arab pada kuasa Allah itu jadi indah. Sama dengan orang masak. Nah ini banyak santri putri ini. Kamu pernah masak kan? Pernah. Bahannya sama, dapurnya sama, kompornya sama, wajannya sama, dagingnya sama, bawangnya sama, cabenya sama, rasanya beda. Masakan ibumu enak. Kalau kamu ibumu masak, itu pasti dicicipin alhamdulillah. Kamu yang masak, begitu dicicipin hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya kan? Bahannya sama, alatnya sama, hasilnya beda. Kenapa beda? Beda di mana? Beda dapurnya? Enggak. Beda cabenya? Enggak. Beda dagingnya? Enggak. Beda tempenya? Enggak. Yang beda orangnya. Yang satu ahli masak, yang satu baru belajar masak. Yang satu memang niat masak, yang satu coba-coba untuk masak. Maka hasilnya beda. Sama anakku. Huruf hijaiyah itu di tangan kuasa Allah jadi indah. Contoh Yasin itu dari huruf ya sama sin. Pada kuasa Allah jadi indah. Yasin. Coba kamu robah. Sinnya jadi shot, nggak enak. Ya shot, nggak enak. Ada huruf satu nih di Quran itu qaf. Itu enak dibacanya. Shot itu enak. Coba kamu ganti. Ba, nggak enak kan? Allah itu mengajarkan banyak hal dalam Quran. Ketika ada huruf kayak begitu, kamu hidupkan Quran, seolah-olah Allah akan bilang,
huruf yang sama, bahasa yang sama, tetapi ada bedanya. Pada kuasa Allah dengan Al-Quran itu menjadi keindahan. Padahal itu dibangun dari huruf yang sama, dari bahasa yang sama, tetapi keindahannya tidak mungkin disamakan. Anak-anakku, kalau ngaji kayak begini, maka semua yang ada di Quran itu menjadi bermakna. Ini penting anak-anakku, karena nanti ke depan semua di dunia ini hari ini itu akan dinilai dengan sejauh mana kesesuaian dengan logika atau ketidaksesuaian dengan logika. Ini yang terakhir anak-anakku. Kalau anak-anakku bisa melihat keindahan mukjizat Rasulullah dengan akal, maka itu nanti akan mampu mengajak semua orang yang berakal itu masuk Islam. Satu contoh anak-anakku. Di Kanada, anak-anakku tahu Kanada enggak? Ya, Kanada itu gampang kok, ya. Dari sini lurus ketemu Bangkalan, Suramadu, ya, ke arah Bandara Juanda. Kalau punya uang kau bisa terbang kemana itu? Di Kanada. Di Kanada itu dulu anak-anakku, guru saya cerita, ada orang Kanada pinter banget, ya. Namanya David Miller, ya. David Miller ini orang pinter banget, ya. Dia punya cita-cita menghancurkan keyakinan orang terhadap Al-Quran. Maka Miller itu punya teori, nih dengerin 2 menit aja susahnya, nanti ceritanya juga gampang. Miller ini belajar ilmu filsafat. Dalam filsafat anak-anakku itu ada teori namanya teori falsifikasi. Nih, mudah-mudahan nanti bisa belajar di UGM di mana-mana ya. Ini saya ceritain gampang sebentar lagi nih. Falsifikasi itu apa sih? Falsifikasi itu kata orang pinter, semua yang kita terima hari ini sebagai kebenaran seiring dengan perjalanan waktu dan semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, maka yang asalnya benar jadi salah. Ini berlaku untuk semuanya, nanti tidak berlaku untuk Al-Quran. Yang kamu terima hari ini itu benar. Tapi kalau nanti kamu keluar dari pesantren ini melihat pada realita kehidupan, yang benar jadi salah. Contohnya anak-anakku, dulu waktu kecil saya itu sering dikasih slogan. Slogan itu contohnya gini, bersih pangkal sehat, sehat pangkal kaya. Pernah dengar anak-anakku? Bersih pangkal sehat. Kamu kalau mau sehat syaratnya bersih. Kalau nanti kamu sehat, kamu jadi orang kaya. Kenapa? Uang yang mestinya beli obat atau ke rumah sakit tidak keluar dari kantongmu, sehingga kamu punya apa ini? Uang. Ini lihat. Kalau kamu baca, ini kayaknya benar nih. Bersih pangkal sehat. Tapi dalam kenyataan, tidak semua yang bersih itu sehat, dan tidak semua yang kotor itu sakit. Nih, kata orang kalau mau sehat itu bersih. Nih. Tapi kata ahli falsifikasi, itu tidak semuanya bisa terbukti. Karena ada orang yang hidupnya bersih tapi sakit, yang hidupnya kotor. Saya pernah lihat anak-anakku di Jakarta, itu suka ada orang bersihin sampah. Ya, saya pulang pengajian malam, tahu-tahu saya punya nasi dengan daging kambing masih panas, masih hangat. Saya lihat orang-orang itu kerja, saya kasihan. Saya panggil dia, "Mas, sini Mas, ada apa Pak? Mau nggak saya kasih makan malam ini?" "Oh mau Pak." Saya keluarin anak-anakku, nampan itu isinya nasi kebuli sama pahanya kambing, itu saya kasih. Mereka saking girangnya, itu langsung makan nggak cuci tangan. Ya, tangannya itu habis megang sampah. Begitu ngelihat nasi dengan daging kambing, saking lapar dan pengen makan, itu nggak cuci tangan lagi. Dia cuman tangan bekas sampah ini diusap ke bajunya. Bajunya pun sudah 3 bulan nggak dicuci. Ya, digini kan, langsung makan. Makan padahal habis megang apa ini? Sampah. Anehnya, 3 hari lagi saya lewat situ, ternyata orang-orang itu masih sehat walafiat. Nggak mati, nggak sakit. Saya punya anak, itu sebersih-bersihnya orang. Saya punya anak itu, kemana-mana bawa tisu basah. Jadi kalau makan, itu baru 2 suap, itu tangannya dicuci dulu. Makan lagi, cuci lagi, bersih betul anak saya. Satu ketiga anak saya sakit, kena diare. Dokternya ngasih nasihat sama saya, "Pak,
Anaknya dijaga, jangan jorok, jangan kotor. Kata saya, anak saya sebersih-bersihnya orang, ternyata kena sakit. Tak ada orang lain kotor tapi kena sakit. Itu namanya teori apa itu? Falsifikasi. Benar hari ini, seiring dengan perjalanan waktu, ya itu nggak benar. Contohnya apa? Nih, saya kasih contoh. Kalau orang ahli falsifikasi, itu nggak ada yang benar di dunia ini. Ada satu contoh nih, orang suka ngerokok sama orang yang nggak ngerokok, ini bertemu di satu apa ini? Satu angkot, satu taksi. Ya, jadi ada orang suka ngerokok sama orang yang anti rokok. Nanti nasihat orang nih nggak ada yang bener nih. Yang ngerokok itu begitu ada di bis umum, itu dia ngerokok nggak berhenti-berhenti. Satu bis itu kena asapnya semua. Maka temennya yang nggak merokok itu ngasih nasihat. Nasihatnya kayaknya bener, tapi nanti realitanya jadi nggak bener. Kata yang nggak ngerokok, Pak, dari tadi saya lihat ngerokok terus. Bapak sehari ngerokok itu berapa bungkus? Kata yang ngerokok, saya sehari 3 bungkus gitu. Kata temennya, Pak, rokok itu 1 bungkus 40.000. Kalau 3 bungkus kan berarti 120.000. Coba Bapak berhenti ngerokok. Ditanya nih, Bapak umurnya berapa tahun? Umur saya 60 tahun deh. Ngerokok sudah berapa tahun? 50 tahun gitu. Kata orang ini, coba Bapak berhenti ngerokok. 1 hari 120.000, 1 bulan berarti dapat uang 3.600.000. Seandainya Bapak enggak ngerokok, uang rokoknya ditabung, yakin Bapak sekarang sudah punya Avanza. Bener enggak? Bener enggak? Kayaknya bener. Kayaknya yang ngerokok orang alim. Nanya balik sama dia, Bapak umurnya berapa? 70 tahun. Enggak pernah ngerokok? Enggak. Kok masih naik bis? Nah, lihat nih. Bener kan? Kata dia, kalau Bapak berhenti ngerokok harusnya sudah punya mobil. Tapi ternyata yang enggak ngerokok juga enggak punya mobil. Itu namanya teori apa ini? Falsifikasi. Maka Miller itu merasa pede, merasa pinter. Saya akan hancurkan Al-Quran. Itu dengan teori itu. Maka dia mau buka ayat Quran apapun yang tujuannya ingin menghancurkan Al-Quran. Dia buka anak-anakku, surah yang depan, surah yang belakang, nemu yang paling pendek. Dan ini surah kamu pasti hafal, Tabat yada abi lahabiu watab. Terusnya, saya selana ron. Lihat, surah Al-Lahab itu intinya bercerita tentang keluarga Nabi namanya Abu Lahab. Yang diceritakan dalam ayat itu, Abu Lahab matinya kafir, pasti masuk neraka. Nih anak-anakku dengerin nih, hebatnya Quran. Kata Miller, saya belajar dulu nih, siapa Abu Lahab? Menarik. Abu Lahab tuh pamannya Nabi dari Bani Makhzum. Kerjaan Abu Lahab, kerjaannya Abu Lahab itu setiap hari ngikuti Nabi anak-anakku. Kalau Nabi ceramah di Raudhatul Muta'allimin, Nabi ngomong, anak saudara-saudara jangan minum khamar, khamar itu tidak baik. Maka setelah Nabi turun, Abu Lahab tuh naik membalas Rasulullah. Kalau Nabi ngomong A, Abu Lahab ngomong B. Kalau Nabi ngomong C, Abu Lahab ngomong D. Ini kerjaan Abu Lahab sepanjang hidupnya. Hebatnya lagi, Abu Lahab ini musuhnya Nabi yang umurnya paling panjang. Jadi Abu Lahab itu mulai jadi nabi sampai nanti setelah perang Uhud tahun ke-5 Hijriah, Abu Lahab itu masih hidup. Menariknya, anak-anakku kalau mencatat pakai logika, hebat Abu Lahab. Abu Lahab itu ngikuti dakwahnya Rasulullah itu hampir 15 tahun anak-anakku. Nabi jadi nabi 15 tahun, itu Abu Lahab masih hidup. Hebatnya lagi, Abu Lahab itu kerjanya setiap hari memutarbalikkan fakta yang disampaikan Nabi. Kalau Nabi ngomong A, Abu Lahab ngomong B. Kata Miller, ini menarik. Surah Al-Lahab, Tabat Yada itu termasuk surah yang pertama-tama turun kepada Rasulullah. Banyak ahli tafsir mengatakan ini masih tahun ketiga kenabian surah Al-Lahab itu turun. Artinya apa? Ketika surah Al-Lahab turun sampai Abu Lahab mati,
itu masih ada waktu kira-kira 12 tahun. Surah tadi ngomong apa? Abu Lahab matinya masuk neraka karena dia tidak pernah beriman kepada Rasulullah. Kata Miller, kalau pakai teori falsifikasi, Rasulullah itu bisa hancur. Sederhana. Kalau Nabi bilang, saudara-saudara, paman saya Abu Lahab ini matinya mati kafir, akan masuk ke dalam api neraka. Setelah Nabi pergi, Abu Lahabnya naik mimbar, pura-pura masuk Islam. Saudara-saudara, kata ponakan saya ini tidak beriman, saya ini akan masuk ke dalam api neraka. Saksikannya, hari ini saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Walaupun pura-pura, tapi kalau Nabi itu dilakukan seperti kebiasaan Abu Lahab, maka Rasulullah akan bingung itu. Jibril, gimana ini? Katanya mati kafir, ini sekarang orangnya masuk Islam. Dengan mudah anak-anakku. Tetapi Al-Quran membuktikan Abu Lahab yang pekerjaannya seperti itu bertahun-tahun itu tidak pernah terfikir untuk menghancurkan Quran dengan teori ilmu yang paling dia banggakan. Kenapa? Karena kata Miller, ini pasti punya kekuatan di luar kekuatan manusia. Ini Quran pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anakku, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, anak-anakku harus terus belajar. Anak-anakku harus terus menggali ilmu. Nanti ada banyak dimensi keilmuan yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Yang dulu tidak terlihat, sekarang menjadi nyata. Dan itu anak-anakku membutuhkan pandangan Quran dan hadis. Maka pesan saya, belajar yang benar di Raudhatul Muta'allimin ini. Sampai tamat, sampai jenjang pendidikan terakhir. Nanti setelah itu anak-anakku harus menjadi dutanya Rasulullah. Mukjizat dan kehebatan Islam itu ada pada Iqra dan ada pada Al-Qalam. Semakin anak-anakku rajin membaca, semakin anak-anakku rajin menulis, mengkaji hasanah keilmuan ini, nanti anak-anakku akan bisa menjadi kebanggaan Rasulullah dengan menyampaikan ajaran agama ini selaras dengan apa yang diyakini manusia hari ini, yaitu perkembangan ilmu. Maka anak-anakku jangan pernah merasa rendah. Ya, saya ngajinya di Bangkalan. Apa mungkin saya ke Mesir? Saya belajarnya di Madura. Apa bisa saya ke Amerika? Anak-anakku, ilmu itu bergantung dengan kesungguhanmu. Idza shadaqal azmu wadohas sabil. Kalau kamu punya niatan yang kuat, maka nanti Allah akan bukakan pintumu. Imam Syafi'i itu anak-anakku, itu ketika sekolah itu tidak punya modal apapun. Anak-anakku bisa lihat nih, yang terakhir saya ingin sampaikan. Sejarah hidup Imam Syafi'i itu sederhana, anakku. Dulu begitu dibawa sama ibunya, kan Imam Syafi'i itu lahir yatim di Gaza, di Palestina, bukan di kampungnya di Mekah. Digendong sama ibunya itu jalan 1000 km itu untuk pulang ke Mekah. Di Mekah disuruh ngaji, disuruh ngafalin Quran. Maka Imam Syafi'i itu dalam banyak riwayat sebelum umur 9 tahun itu sudah hafal Quran dan begitu banyak syair-syair Arab. Maka satu ketika Imam Syafi'i itu kayak anak sekarang, nonton bola lah di lapangan. Yang lain main bola, mulutnya Imam Syafi'i ini mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Ketemu dengan orang besar di Mekah, mufti Mekah pada masanya, namanya Muslim bin Khalid Az-Zinji. Kata Muslim bin Khalid Az-Zinji, imam besar di Mekah, ini unik anak ini. Tiap hari nonton permainan, tetapi tidak pernah ikut main. Di tepi lapangan, mulutnya itu komat kamit. Maka satu ketika ditanya sama Muslim bin Khalid itu, kamu siapa namamu? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad nama saya. Kata guru, calon gurunya ini, kata Muslim bin Khalid, kamu ngapain mulutnya gerak-gerak? Anu guru, saya sedang mengulang-ulang hafalan Al-Quran saya dan hafalan syair-syair bahasa Arab saya. Kaget ini. Kata Muslim bin Khalid, kamu mengulangi hafalan Quran nak? Kamu hafal Quran berapa? Kata Imam Syafi'i kecil, alhamdulillah guru,
Umur saya 8 tahun, saya hafal Quran 30 juz. Kita kadang-kadang umur 80 tahun, juz 30 masih muter-muter. Ini Imam Syafi'i kecil, hafal 30 juz. Maka kata Muslim bin Khalid, kalau kamu hafal Quran nak, gak usah di lapangan. Kamu ikut saya saja ngaji di pesantren saya. Besok pamit ya sama ibumu, berangkat ke pesantren saya. Pamit Imam Syafi'i, anak-anakku kecil nih. Bu, saya diajak masuk pesantren, ngaji sama mufti Mekah, Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji. Apa kata ibunya? Nak, sekolah boleh, tapi ibu ndak punya uang untuk beli alat tulis dan juga beli apa ini? Kertas. Jadi Imam Syafi'i itu sekolah nggak pakai apa-apa. Tapi lihat anak-anakku, ilmu itu tidak pernah Allah titipkan sama orang kaya. Allah tuh tidak pernah titipkan ilmu kepada orang yang punya banyak sarana. Imam Syafi'i itu berangkat masuk pesantren kalau sekarang itu nggak bawa apa-apa. Maka ngaji nih depan Muslim bin Khalid Az-Zinji. Pertama kali gurunya itu salah paham. Karena setiap ngajar itu Imam Syafi'i melotot memperhatikan gurunya. Kata Muslim bin Khalid, kamu ngapain? Saya ngajar kok ngelihat saya terus. Kata Imam Syafi'i, guru, saya tidak diberi rezeki untuk beli bolpen dan kertas. Maka setiap ngaji saya perhatikan guru agar semua ilmu yang guru sampaikan itu bisa saya tulis tidak di atas kertas, tapi saya ukir dalam otak saya simpan dalam hati saya. Muslim bin Khalid tidak percaya pertama kali. Masa iya? Kamu hafal semua yang saya ajarin? Insya Allah guru. Maka disuruh ngulangi sama gurunya. Coba pelajaran minggu lalu saya ngomong apa? Itu Imam Syafi'i anak-anakku. Pelajaran minggu lalu itu dari A sampai Z, dari awal sampai akhir itu dibaca sempurna. Kata Muslim bin Khalid, Masya Allah, bahaya punya murid kayak begini. Ilmu saya disedot dan tidak lupa-lupa. Kalau saya kan punya murid gampang lupa. Dan lupa itu juga nikmat loh anak-anakku. Coba seandainya ya murid se-Indonesia itu tidak lupa, mungkin guru udah nggak bisa ngajar. Ya, kamu punya YouTube saya, punya TikTok saya, liatin saya terus kamu tidak lupa-lupa. Setiap saya ngelucu, kamu nggak ketawa. Kenapa? Ini udah 2 tahun lalu dia ngomong begitu, ya kan? Wah, ini sudah basi, garing. Alhamdulillah kan? Gara-gara kamu suka lupa, saya ngomong masih didengar. Kenapa? Karena yang pernah saya ucapkan kamu sudah. Imam Syafi'i enggak ingat betul. Kata Muslim bin Khalid Az-Zinji, saya punya murid kayak begini, bahaya kayak lintah. Saya disedot ilmu saya. Di Mekah ada orang alim, nanti gurunya Imam Bukhari, namanya Sufyan bin Uyainah. Dia ngomong ke temannya nih, sama-sama kiai, saya mau berbagi murid ya. Murid satu tuh biar kalau pagi ngaji sama saya, kalau sore ngaji sama guru ya. Siap, kata Sufyan bin Uyainah nih. Maka ngomong nih Muslim bin Khalid sama Imam Syafi'i kecil, Muhammad, besok ngajinya separuh aja ya, dari pagi sampai duhur sama saya. Nanti asar sampai isya kamu datang tuh di Masjidil Haram, dek pojoknya Ka'bah. Itu Sufyan bin Uyainah ahli hadis ngajar di situ. Siap guru, berangkat. 2 minggu Sufyan bilang, itu murid yang kamu kirim ke saya murid apa itu? Kenapa? Semua ilmu saya disedot habis. Tidak ada yang dia lupa. Saya ngajar hari ini 10, dia ingat 10. Besok 20, ingat semua. Maka orang alim 2 ini sepakat. Bukan tingkat kita ngajar Muhammad ini. Muhammad ini harus kita kirim ke kiai yang lebih hebat. Pada masa itu Imam Malik bin Anas al-Asbahi, imam di Madinah yang ngajar di samping makamnya Rasulullah. Lihat anak-anakku, kalau punya niat dan kesungguhan, tidak punya apa-apa, jadi orang hebat. Maka dipanggil nih Imam Syafi'i kecil nih sama 2 gurunya, Muslim bin Khalid Az-Zinji dengan Sufyan bin Uyainah. Dipanggil, Muhammad, kamu tidak pantas ngaji di Bangkalan. Saya mau kirim kamu ke Mekah, ke Madinah. Maka kata Imam Syafi'i, saya mau ngaji sama siapa guru di sana? Di sana ada orang alim besar, namanya Malik bin Anas al-Asbahi. Itu ngajar kitab Muwatta namanya. Muwatta itu ada sekitar 5.800 hadis. Supaya kamu nanti bisa ngaji di sana, di Mekah,
ini ada orang punya kitab Muwatta, maka kamu pergi sama dia menulis ulang, menyalin. Anak-anakku kalau buku sekarang tinggal apa ini? Beli. Kalau dulu mau punya kitab harus ngapain itu? Nulis. Maka kata Imam Syafi'i, siap guru, ya bilang sama ibumu sekali-kali modal lah beli kertas untuk nulis hadis. Iya, tidak banyak protes anak-anakku. Pamit sama ibunya, Bu, saya disuruh ngaji sama Imam Malik di Madinah. Syaratnya itu harus punya kitab Muwatta. Kata ibunya, saya tidak pernah melarang kamu belajar sama siapa dan kemana, tapi tetap sama statusnya. Ibu tidak punya uang. Kalau begitu Bu, tidak apa-apa. Yang penting ibu redo. Tidak marah Imam Syafi'i, tidak ngambek. Oh kok gitu saya tidak mesantren, tidak dikasih uang, tidak ada. Itu Imam Syafi'i datang sesuai perintah gurunya ke orang di Mekah yang punya kitab Muwatta. Diapakan itu kitab? Tidak ditulis anak-anakku, dihafal. Pagi sore mondar mandir ini, kata Muslim bin Khalid sama Sufyan bin Uyainah, murid kita serius nih nyalin kitab Muwatta. Tidak lama anak-anakku, kurang dari 1 bulan dipanggil. Syafi'i, sudah beres tulisannya? Sudah guru. Di mana? Di sini. Lihat. Alhamdulillah kitab itu guru, saya sudah hafal semuanya. Lihat anak-anakku. Tidak ada kata miskin, tidak ada tidak punya. Yang penting di dalam jiwanya punya keinginan. Maka mudah-mudahan kamu semua yang sekolah di pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin ini, dengan hadirnya kita di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anakku punya semangat untuk selalu belajar, untuk selalu ingat bahwa satu-satunya yang diminta untuk bertambah selain iman dalam Al-Quran itu adalah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Mudah-mudahan kelak anak-anakku bisa menjadi orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi lentera untuk umat Islam di dunia, wabil khusus umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan duduknya anak-anakku di pesantren Raudhatul Muta'allimin ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari jihad, sebagai bagian dari perjuangan untuk menjaga dan melestarikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.